Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini kita menjadi orang-orang yang mengenal, yang mengetahui bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mengetahui bahwa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang sebentar, yang sementara ini dalam rangka kita diuji. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa kita dalam ujian, maka kita akan berhati-hati dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan. Sehingga dengan kehati-hatian inilah itu yang dikatakan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga diri, dan orang-orang yang terjaga. Bagaimana menjaga diri dan terjaga? Yaitu dengan cara kita mengetahui bahwa ada peraturan dalam kehidupan dunia ini. Dan tidaklah ada peraturan yang pas untuk dilalui dalam kehidupan dunia kita kecuali peraturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia, karena Allah Subhanahu wa taala yang menguji kita, maka tidak patut kiranya kita mengambil peraturan kecuali peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaromin, saat ini kita sampai kepada ayat yang ke-156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Waktu dan catatkan kitab dari kitab waktu dan masukkan ke dalam kitab, maksudnya catatkan, maksudnya tetapkan lana untuk kami fi hadhihi dunya hasanah, kebaikan atau fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan, wabil akhirah, dan di dalam akhirat juga, inna hudna ilaika, inna sesungguhnya kami, hudna ilaika, hudna banyak tafsir, bahkan dari tafsir yang kita baca bahwa hudna itu adalah kebaikan. Sesungguhnya kebaikan kepada engkau.
Akan tetapi mari kita mendalami ayat ini dengan cara mengetahui sumber dari bahasa. Sumber bahasa itu hud, na itu adalah asal kata dari Yahudi. Yahudi ilaika. Maka inna hudna ilaika, sesungguhnya kami orang-orang Yahudi ini adalah untuk engkau. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, azabi usibu bihi man asya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siksaku atau azabku usibu bihi akan menimpa padanya man asya, kepada siapa yang aku kehendaki, wa rahmati wasiat kulla syai'in, dan rahmatku wasiat keluasnya rahmatku kulla syai'in, segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Fasaat tubuha, maka akan aku tetapkan lilladzina yattaquna, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan yang memberikan atau menunaikan az-zakat, zakat, walladzina hum bi ayatina yu'minun, walladzina hum, dan bagi orang-orang yang padanya mereka bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yu'minun, beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita renungkan ketika Nabi Musa memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika. Waktub lana, Nabi Musa memohon ditetapkan bagi lana itu untuk kami, maksudnya Nabi Musa dan beserta orang-orang yang dipimpinnya. Nabi Musa beserta orang-orang yang dipimpinnya. Siapa orang-orang yang dipimpin Nabi Musa pada waktu itu? Adalah Bani Israel. Bani Israel ketika terjadi ketika dipimpin oleh Nabi Musa, ini Bani Israel ini sudah terpecah belah menjadi 12 suku, 12 aliran. Kenapa dikatakan begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan ketika 12
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan kepada Bani Israel. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Ketika diturunkan makanan dari langit yang nampannya napa jenenge lengsere bakine itu dari napa namine awan. Dari awan sing dadi napa jenenge lengser sing dadi mejoe, dari awan. Alangkah mulianya Bani Israel, gak katik masak, gak bingung golek, gak bingung masak. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama, dinaungi oleh Allah dengan awan, gak usah gak usah bangun oma, sudah dinaungi oleh Allah melalui awan. Kemudian ketika mereka lapar, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, awan tadi ini menjadi turun. Dan ketika awan ini turun, orang-orang kaumnya Nabi Musa dan kaumnya ini tinggal mengambil manna wassalwa, buah-buahan dan daging burung. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kulu, makanlah, min thayyibati, min dari thayyibati, kebaikanku, ma razaqnakum, apa-apa yang aku rezekikan kepada kalian. Ini sungguh sangat napa jenenge, sing sak enak-enake lah. Sangat mulia, sangat enak. Kemudian ketika mereka ini setelah makan, sakjane kehidupan setelah makan itu mesti minum. Tapi ketika mereka ini berpikir masalah minuman, maka mereka memohon minuman. Tapi seandainya mereka ini tidak mau mohon minuman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan kebutuhan tanpa minuman. Makan minum ini adalah asbab keduniaan. Makanan minuman ini asbab pikiran. Ketika pikiran manusia itu menyatakan bahwa dirinya itu pasti akan lapar ketika tidak makan, maka pikir tadi itu akan menjadikan manusia lapar. Ketika manusia ini merasakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas. Wasiat kulla syai'in wa rahmati wasiat kulla syai'in, dan rahmatku itu sangat luas kepada segala sesuatu. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini cukup menjadikan manusia ini
hidup seneng tanpa makanan, tanpa minuman, cukup dengan rahmat. Makanan itu adalah unsur dunia, minuman unsur dunia. Itu berkenaan dengan, kalau kita itu mengacu kepada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, ketika manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada manusia berupa ilmu. Maka seluruh malaikat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk mengabdi kepada manusia. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa id qala, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rabbuka lil malaika, kepada para malaikat, isjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Maksud sujud ini adalah layanilah, melayani Nabi Adam. Apa saja kebutuhan dan keperluan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk melayani Nabi Adam. Itu. Maka ketika saat ini kita merenungkan apa yang disabdakan oleh Allah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa angin, hujan, bumi, segala sesuatu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan berkhidmat, melayanimu. Bahwa sesungguhnya malaikat yang menebarkan hujan, malaikat Mikail yang menebarkan hujan. Artinya malaikat Mikail itu menjadikan hujan ini untuk manusia. Malaikat angin, ketika di dalam Quran surat Hud, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam didatangi oleh malaikat angin, malaikat hujan, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Tuhanku lebih mengetahui keperluanku, Tuhanku lebih mengetahui kebutuhanku. Maksudnya gak butuh pertolongan ini malah malaikat. Itu contoh dari Nabi Ibrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan tentang bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang Yahudi waktu itu, orang-orang umatnya Nabi Musa, yang telah Allah muliakan dengan wa dhalalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa-apa yang baik yang aku rezekikan kepada kalian. Diperintahkan makanan, lek kon butuh mangan, lek gak butuh mangan,
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam, yang ada dalam fikirnya, yang ada dalam nopo, yang jadi segala sesuatu yang mendominasi dalam diri manusia tadi ini, ketika hanya Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini ku gak butuh nopo, gak butuh nopo, sebagaimana Nabi Ibrahim. Ketika manusia itu merasakan butuh apa-apa, oh butuh, dunia ini butuh, kami ini butuh dunia. Maka dunia ini adalah ujian. Kita mengetahui bahwa di dunia ini, hidup di dunia ini adalah ujian. Dan ketika kita membutuhkan dunia, pasti menjadikan diri kita tadi ini ingin memperoleh lebih banyak dari yang lainnya. Oh berarti eling lek awake dhewe niku urip ambek menungso yang lainnya. Dengan adanya itu akhirnya menjadikan sifat-sifat keduniaan muncul. Maka dari situlah ketika mereka itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon minuman, maka Allah Subhanahu wa taala wadrib lahum bi'asokal hajar, maka pukulkan tongkatmu kepada batu itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memukulkan ke batu itu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa Bani Israel waktu itu telah terbagi menjadi 12 suku. Fan fajarat min husnata asrota ainan. Maka memancarlah dari batu tadi ini 12 mata air. Fan fajarat min husnata asrota ainan qad alima kullu unasim masrabahum. Dan tiap-tiap suku tadi ini mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kenapa? Karena mereka ini, standar mereka ini sudah merasa butuh dengan tempatnya itu. Sudah merasa butuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab bagi dirinya untuk memikirkan keperluannya. Fan fajarat min husnata asrota ainan qad alima kullu unasim masrabahum. Qad sungguh alimah, mereka mengetahui. Kenapa mereka mengetahui? Karena Allah mengetahui. Karena Allah mengetahui, kemudian Allah menjadikan bagi mereka apa yang mereka ketahui. Qad alima kullu unasim masrabahum. Jadi setiap menungso, tiap-tiap golongan itu mengetahui di tempat mana dia harus minum. Nah, inti daripada peringatan ini, kulu wasrobu, maka makan dan minumlah. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi untuk merusak. Jadi kalau kamu mengetahui bahwa kebutuhanmu di dunia, kamu masih butuh dunia, maka pegang kendali dengan cara supaya kamu tidak merusak. Maka kembali kepada ayat yang ke-106 ini, waktu lana fi hadid dunya hasanah, dan catatkanlah bagi kami kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia ini hasanah. Hasanah niku napa? Kebaikan. Orang-orang siapa yang minta kehidupan dunia ini hasanah? Wa fil akhirati, dan dalam kehidupan akhirat inna hudna ilaika,
sesungguhnya kami, inna hudna, orang-orang Yahudi, kami orang-orang Yahudi, ilaika, untukmu. Jadi mereka ini, orang-orang Yahudi ini, golongan, ada 12 suku, hudna ini orang Yahudi. Kami orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi ini adalah golongan, salah satu dari golongan keturunan Nabi Yakub. Hudna ini orang Yahudi. Yahudi ini adalah pengikut Yahuda. Ini pelajaran penting bagi umat Islam. Kalau mengenal tentang bagaimana sumber daripada setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Untuk mengetahui tiap huruf yang ada di dalam Al-Quran bisa dilihat, dipelajari melalui yang ditulis oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Sajaratul Kaun. Sajaratul Kaun di dalam akhir-akhir supaya kita mengenal tentang segala apa yang ada di dalam Sajaratul Kaun. Sajaro itu pohon, kaun itu kun, apa yang kejadian, pohon kejadian itu segalanya, segala sesuatunya ini dimulai dari ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan huruf. Nah, setiap huruf yang ada di dalam Al-Qur'an ini adalah Sajaratul Kaun. Maka ketika pengertian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap diri tentang yang, maka kembali kepada Sajaratul Kaun tadi. Sumber daripada kehidupan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki melalui huruf. Maka setiap kitab itu Allah Subhanahu wa taala berikan informasi melalui huruf. Maka inna, sesungguhnya kami orang-orang Yahudi kepada engkau. Maksudnya kami membuat golongan orang-orang Yahudi ini tujuannya untuk engkau. Artinya apa nih? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat agama, mereka ini membuat golongan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama untuk manusia, tapi manusia gak terima gawe golongan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas dari apa yang diminta oleh Nabi Musa. Kok waktu pelana fi hadi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika qala azabi usifu bihi man asya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, azab niku siksa, azabi usibu itu akan aku timpakan. Usifu bihi, dengannya, man asya, man sapa wonge sing dikehendaki. Wa rahmati, dan rahmatku wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku itu wasiat niku luas, keluasane kulla, segala sesuatu.
kullasyai'in, segala sesuatu. Rahmat itu Allah Subhanahu wa taala sangat luas kepada segala sesuatu. Fasa'aktub, maka akan aku catatkan baginya lilladzina yattaquna, bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan yang memberikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan kepada orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami itu mereka beriman. Maka pelajaran besar daripada ayat ini, jangan sampai kita itu mengikuti cara-cara seperti yang mereka ajarkan. Apa yang mereka ajarkan? Siapa yang apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa walan tardo, dan tidaklah akan ridho, angkal Yahudu walan nasoro, dan tidaklah akan ridho orang-orang Yahudi dan tidak pula Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti millah niku sifat millatahum, sifat-sifat mereka. Maka apa maksudnya? Apa hubungan dengan ayat ini? Orang-orang Yahudi memohon waktu plana fi hadihid dunya hasanah, catatkan untuk kami kehidupan dunia yang baik, juga kehidupan akhirat. Inna hudna ilaika, sesungguhnya kami orang-orang Yahudi ini untuk engkau. Napa? Paham kan iki? Inna sak teman-teman nih, hudna kami orang-orang Yahudi ilaika, hanya kepada engkau, untuk beribadah, membuat golongan ini untuk engkau. Paham kan iki? Sesungguhnya kami golongan ini berjuang untuk engkau. Sesungguhnya kami golongan ini berjuang untuk engkau. Padahal tidak ada perjuangan ini semuanya adalah untuk agama. Jadi agama tadi ini yang Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam, maka jangan lagi mencari-cari selain Islam. Barang siapa yang mencari selain Islam, oh saya Islam tapi saya ada dalam bendera ini. Lah ini hudna niki kami orang-orang Yahudi. Yahudi ini adalah salah satu dari anaknya Nabi Yakub. Kenapa kok gak Yusufi? Kenapa gak Bunyamini, anaknya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub niku kabeh 12. Dan ini menjadikan kita ini harus paham terhadap Sajaratul Kaun. Sajaratul Kaun ini adalah pertama kali apa yang ditanam oleh seseorang itu menjadikan mereka ini mempunyai akar. Sehingga ketika kita mengetahui, oh akar itu gini, akar daripada setiap masalah yang kita harus pahami, bahwa inna hudna ilaika, sesungguhnya kami orang-orang Yahudi beribadah atau bertindak ini, mohon dalam kehidupan kami, kehidupan di dunia kami ini diberikan kebaikan. Sama juga saat ini ketika kita ini ada dalam golongan ini, kemudian kita ini berpikir untuk membesarkan golongan kami. Golongan lain nih akhirnya napa munculnya napa? Fikir tadi itu fajarot min husnata asrota ainan. Maka mereka ini memerlukan
mengetahui fan fajarat min husnata asrota ainan qad alima kullu unasim masrabahum. Qad sungguh alimah, mereka itu mengetahui tempat minumnya masing-masing. Hadiratul muhtaramin, monggo kita renungkan. Saat ini kita ini berusaha menghidupkan agama apa menghidupkan golongan. Ketika kita menghidupkan golongan, maka pasti kita akan menganggap golongan lain itu adalah salah. Pasti sudah. Kalau kita ini menghidupkan satu golongan, maka kita akan menganggap golongan lain salah. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita benar. Maka secara satu-satunya, apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, kul hadihi sabili. Iki lo jalanku. Ini jalanku. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul hadihi sabili. Iki lo jalanku. Jalane Nabi Muhammad. Napa niku? Ad'u ilallah, mengajak hanya kepada Allah, bukan mengajak kepada golongan. Ana wa manittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang mengikuti, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Sing mengikuti Kanjeng Nabi ya berarti menghidupkan hanya agama. Makanya di sini adalah Maliki Yaumiddin. Ya Maliki Yaumiddin. Malik yang menguasai. Ad-din yaum hari, ad-din agomo. Agomo niku hanya ada Islam. Tidak ada agama ini, tidak ada agama itu, tidak ada agama, tidak ada pecahan-pecahan dalam agama itu enggak ada. Maka jangan membuat-buat sebagaimana ada 12 golongan yang ada di dalam keturunan Bani Yakub ini. Jangan sampai saat ini kita menganggap golonganku sing paling bener. Golonganku. Itu. Akhirnya apa? Sing NU merasa dirinya lebih berhak menguasai surga. Sing Muhammadiyah, sing Salafi, sing Wahabi, sing macam-macam. Pasti di dalam diri mereka itu menganggap dirinya lebih benar. Maka hilangkan ini. Waktu pelana fi hati dunya hasanah fil akhirati inna hudna ilaika qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa aktubaha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Insyaallah ngoten, mudah-mudahan berkah daripada ngaji hari ini menjadikan kita paham, jangan sampai kita ini terjebak oleh perangkap-perangkap orang-orang yang sudah mengikuti milahnya Yahudi. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahu. Allah barakallahu bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Moga dihafalkan. Bismillah.